Selamat bertemu lagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Walaupun secara fisik kita tidak bisa bertemu, tapi kiranya firman Tuhan ini boleh menyapa setiap saudara. Hari ini kita belajar dengan satu topik, ketika jalan ini masih jauh. Yang terambil dari Matius pasal 11 ayat 28 hingga ayat yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mari sebelum kita membahas dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, berkatilah firman Tuhan di hari ini. Kiranya firman yang kami dengar, yang kami pelajari, boleh meneguhkan, menguatkan akan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur. Amin. Seorang legenda sepak bola USA berkata demikian, kelelahan membuat kita menjadi gentar dan takut. Kata ini sangat tepat untuk menggambarkan kondisi kita saat-saat seperti sekarang ini. Lelah menanti di rumah saja dalam ketidakpastian akan ujung daripada pandemi ini. Ada seorang tokoh Alkitab yaitu Elia yang pernah juga mengalami kelelahan dan hampir putus asa dan minta Tuhan untuk mengangkat hidup dia. Padahal siapa tidak mengenal kegigihannya, keberaniannya melawan nabi-nabi palsu. Seorang yang berapi-api bagi Tuhan. Namun semuanya itu berubah ketika Ratu Isabel mengancam hidupnya. Saya berharap Elia memiliki semangat yang sama, roh yang sama ketika menghadapi Nabi Isabel seperti menghadapi nabi-nabi Baal. Namun ternyata tidak seperti itu. Elia berbalik arah dan berlari. Maka dia berkata kepada Tuhan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat ke-4, cukuplah Tuhan, sekarang ambillah hidupku. Setelah itu kemudian dia tertidur. Lalu apa yang Tuhan katakan? Apakah dia memberikan kuliah kepada Elia tentang panggilan hidup dia dan menyuruh tetap tegar? Tidak. Sebaliknya, Tuhan dengan lembut merawat Elia dan mengutus seorang malaikat yang membangunkan Elia untuk memberinya makan dan membiarkannya tidur lagi dan memberi makan Elia lagi. Mungkin perjalanan yang hebat sedang menanti hidup kita, atau mungkin Anda sedang melakukan perjalanan yang cukup panjang dan Anda tiba-tiba terhenti oleh karena pandemi COVID-19 ini. Atau mungkin saudara memiliki cita-cita ke depan dan tiba-tiba cita-cita itu terasa terkubur, gelap karena ketidakpastian terhadap pandemi COVID-19 ini. Mari kita belajar menyerahkan segala pergumulan, segala mimpi kita, segala pergumulan kita di dalam masa-masa pandemi ini. Mari kita melihat sisi yang positif yang bisa kita pelajari. Dua hal yang kita bisa pelajari di hari ini, yaitu yang pertama, terimalah undangan Yesus. Sebuah undangan yang manis, sebuah undangan yang diberikan pada setiap kita yang sedang mengalami keletihan dan beban yang berat dalam persoalan-persoalan hidup kita. Dan kita serahkan semua kepada Tuhan supaya Tuhan beracara untuk boleh meringankan dan Tuhan boleh beracara untuk menyelesaikan pergumulan kita, mimpi kita, persoalan kita. Dan yang kedua, kita belajar, mari saat-saat seperti ini sangat tepat untuk kita boleh berdiam diri, membina, merawat hubungan kita dengan Tuhan. Soalnya di dalam kelelahan Yesus dalam pelayanan melakukan mukjizat kesembuhan, menghibur, menguatkan. Dia mengajak para rasul-rasul untuk pergi ke suatu tempat yang sunyi untuk beristirahat. Mazmur 62 ayat 1 katakan, hanya dekat Allah saja, daripadanya lah keselamatan. Hanya dekat kepada Allah, disitulah sumber pertolongan itu datang kepada setiap kita.
Bahkan Mazmur 37 ayat 7 katakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia untuk Tuhan beracara bagi hidupmu dan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap berharap kepada Tuhan supaya Tuhan boleh beracara dalam setiap hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, berkati setiap kami di dalam masa-masa berdiam di rumah ini. Satu masa untuk kami boleh menikmati undangan Tuhan. Satu masa untuk kami boleh menikmati persekutuan kami dengan Tuhan. Saat dimana kami boleh mencurahkan segala pergumulan kami kepada Tuhan. Menikmati pelukan Tuhan. Menikmati jamahan Tuhan. Sehingga Tuhan boleh meneduhkan dan menenangkan dan menghibur kami dalam segala kelelahan kami. Pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.